Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan kali ini diskusi simposium yang 161 ya. Bertemakan tentang untuk edisi bulan ini tentang strukturalisme. Edisi strukturalisme yang mana sudah pekan kedua dari bulan Mei ini tepat pada bagiannya Louis Althusser tentang strukturalisme Marxis. Strukturalisme Marxis. Sebelum ke inti dari bagaimana strukturalisme strukturalisme Marxis ini menurut Althusser, kita terlebih dahulu, mungkin mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau kita sudah diberikan nikmat untuk berkumpul bersama-sama di kajian simposium setiap pekannya dengan sehat dan walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada sang revolusioner dunia Islam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam ketertindasan, kejahilan menuju alam yang penuh kemerdekaan dan penuh dengan cahaya keilmuan dan juga cahaya terik matahari yang sangat panas hari ini. Oke. Pada edisi kali ini tentang Louis Althusser ya, tentang strukturalisme Marxis. Sebelum beranjak ke teorinya, mari kita terlebih dahulu melihat sekilas tentang Louis Althusser ya. Louis Althusser ini merupakan seorang filsuf asal Perancis dan beliau juga seorang Marxis ya, Marxis tulen. Lahir pada tanggal 16 Oktober 16 Oktober lahir 16 Oktober 1918 di Algeria, Aljazair. Dan meninggal pada 22 Oktober 1990. Dia pernah menjadi salah satu anggota Partai Komunis pada tahun 1948, yang mana pada saat itu memang Partai Komunis lagi gencar-gencarnya ya, utamanya di daerah Perancis. Dia juga pernah menjadi tentara. Di beberapa sumber dia pernah menjadi tentara dan juga ditangkap dan pernah dipenjara juga. Sebelum kematiannya dia itu pernah sempat mengalami gangguan kejiwaan. Sebelum dia meninggal pernah mengalami gangguan kejiwaan sehingga istrinya itu pernah dibunuh oleh Louis Althusser gitu. Pada saat dia mengalami gangguan kejiwaan, korban yang pernah dia bunuh itu salah satunya adalah istrinya, yakni siapa ya? Nama istrinya itu Helen Redmond.
Ini istrinya ya. Pernah mengalami kejiwaan. Kalau tidak salah ini pas tahun 1980 ya. 1980 ini dia dalam proses ketika dia sakit mengalami gangguan kejiwaan, dia sampai membunuh Helen Ritman. Ini adalah istrinya. Sehingga dia itu diasingkan selama 3 tahun, keluar. Sudah agak sembuh pada waktu itu, dia kembali lagi mengalami gangguan kejiwaan sehingga dia mati dengan penyakit tersebut pada tahun 1990 ini. Jadi 1980 ini pernah mengalami gangguan kejiwaan dan sehingga dia dapat membunuh, sehingga dia membunuh seorang istrinya. Kasihan. Louis Althusser. Itu mungkin ya sementara terkait dengan latar belakang Louis Althusser. Sebenarnya pembahasan terkait dengan strukturalisme Marxis ini yang ini pernah dibahas juga oleh teman-teman simposium kemarin, tapi lebih fokus pada ideologi gitu. Bedanya cuman aparatus negara dan ideologi ya kemarin kalau nggak salah, tapi lebih fokus pada ideologinya oleh Kak Faki ya, Mas Faki. Hampir sama sih sebetulnya teorinya, karena terkait dengan strukturalisme Marxis, poin yang dibahas oleh Louis Althusser itu tidak keluar dari ideologi dan aparatus negara. Karena kan dia membaca Marx, teorinya Marx itu memang dia hanya melanjutkan teorinya Marx dan dia hanya mengafirmasi teorinya Marx, sehingga membawa teorinya Marx itu bukan hanya terkait dengan ekonomi saja, produksi dan produksi gitu kan. Namun oleh Althusser ini dari semua bidang itu juga mempengaruhi terhadap yang dikatakan oleh Althusser ini adalah tentang ideologi gitu. Dimulai dari dia itu mempunyai 3 pemikiran. Ketika membaca Marx itu mempunyai 3 pemikiran. Pemikiran pertama itu berada di antara 2 interpretasi atas pemikiran Marx, yakni antara humanisme dan ekonomisme. Jadi ada Marx muda, ada Marx tua gitu kan. Pemikiran Marx muda, ada pemikiran Marx tua. Yang mana Marx muda itu identik dengan humanisme dan Marx tua itu identik dengan ekonomisme. Nah, Althusser berada di tengah-tengahnya, berada di keduanya gitu kan. Ada orang yang ada kaum Marxis yang lebih ortodok, ada kaum Marxis yang lebih kepada humanismenya. Ortodoknya lebih ke ekonomismenya gitu. Yang sangat gencar, yang sangat dikenal ini mungkin lebih ke Marx tuanya, karena yang sangat familiar ataupun banyak dikaji oleh kalangan-kalangan itu terkait dengan perjuangan kelasnya, yakni di ekonomismenya. Tapi di sini Althusser bukan berada di salah satunya, tapi berada di keduanya. Itu pemikiran kedua dari Louis Althusser. Pemikiran yang pertama. Pemikiran yang kedua terkait dengan pembagian teorinya Marx yang ada histomat dan diamat gitu. Ada sebagian orang yang juga memahami Marx itu membagi 2 teorinya terkait dengan materialisme historis dan juga materialisme dialektis. Kata Althusser, materialisme historis dan materialisme dialektis itu sama-sama berhubungan. Tidak ada materialisme historis tanpa adanya materialisme dialektis gitu. Itu cuma sih penjelasan dari Althusser gitu kan. Namun yang paling mencolok dari pemikiran Althusser sehingga dia itu dianggap sebagai marxisme strukturalis itu ke pemikiran ketiga, yakni terkait dengan keretakan
keretakan epistemologi pemikiran Karl Marx. Sehingga membentuk suatu pemikiran baru dari Althusser, bukan pemikiran baru sih, lebih kepada pengembangan dari teorinya Marx itu. Saya sih menganggapnya pengembangan gitu. Yakni dengan adanya ideologi dan aparatus negara dan ideologi. Pertama saya akan bahas tentang negara dulu ya. Kata Althusser, negara itu identik dengan perangkat kenegaraan yang represif gitu. Jadi negara itu identik dengan perangkat negara yang represif, yakni negara itu mempunyai alat yang bisa merepresi rakyatnya gitu. Identik dengan itu. Perlu dibedakan juga antara kekuasaan negara dan perangkat kenegaraan. Ada kekuasaan negara, ada perangkat kenegaraan. Kekuasaan negara itu melingkupi dengan ideologi juga masuk kepada kekuasaan negara yang dominan gitu. Maksudnya hari ini misal ada perangkat kenegaraan. Perangkat kenegaraan itu kayak polisi, itu perangkat gitu kan. Kayak TNI, pengadilan, kejaksaan itu juga masuk kepada perangkat. Ya. Tujuan utama setiap perjuangan kelas adalah kekuasaan negara dan perangkat kenegaraan menjadi fungsional bagi perjuangan kelas gitu. Jadi antara perangkat kenegaraan ada, perlu dibedakan ya, antara kekuasaan negara, perangkat kenegaraan. Kekuasaan negara ini merupakan sepenuhnya adalah kuasanya negara ketika dia sudah memimpin gitu kan. Nah, perangkat kenegaraan ini pendukung dari kekuasaan negara tersebut. Bisa dipahami ya? Ya kayak adanya perguruan tinggi, adanya itu masuk perangkat kenegaraan juga. Bukan perguruan tinggi sih ya. Ada institusi-institusi di bawah kenegaraan itu merupakan perangkat kenegaraan. Itu. Ya KPK apapun itu intinya di bawah kekuasaan negara ataupun institusi di bawah kelembagaan kenegaraan itu merupakan perangkat kenegaraan. Itu kata Althusser. Jadi perangkat kenegaraan itu lebih kepada pendukung adanya kekuasaan negara. Aparatus negara itu dibagi dua. Kata Althusser, ada represif, ada ideologis. Tapi meskipun ini dibedakan menjadi dua, kata Althusser ini tidak ada aparatus negara yang ideologis, yang sepenuhnya ideologis gitu kan. Lebih dekat aparatus negara itu lebih dekat kepada represif. Tapi tidak dipungkiri juga gitu kan. Ada yang ideologis tapi tidak sepenuhnya. Bisa saja keduanya juga aparatus negara juga memiliki keduanya. Kata Althusser. Perbedaannya apa? Aparatus negara represif ini bekerja secara fisik. Fisik pertama. Bekerja secara fisik. Dapat dimengerti ya? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Ini bekerja secara fisik. Sedangkan aparatus negara ideologis itu bekerja melalui penanaman ideologi. Jadi kerjanya itu santai gitu kan. Lebih kepada pengaruh mempengaruhi gitu kan. Atau penanaman suatu pemahaman terhadap rakyatnya atau di bawahnya gitu. Lebih kepada penanaman ideologi. Ideologi. Yang kedua, aparatus negara represif ini berada dalam lingkup kekuasaan. Sedangkan aparatus negara ideologis berada di luar ataupun di dalam. Di luar atau dalam kekuasaan. Nah, ini yang juga membedakan. Aparatus negara represif ini berada di lingkup kekuasaan.
Mengapa kok ada di lingkup kekuasaan gitu kan? Karena ini berdasarkan atas kepentingan aparatus negara. Berdasarkan kepentingan kekuasaan negara siapa yang memimpin gitu kan. Kayak TNI ini berdasarkan terhadap siapa yang memimpin dari TNI tersebut gitu kan. Arahnya kemana? Maksudnya arah apa ya? Dia tuh lebih lebih pro kemana? Lebih pro kepada pemerintahan yang menguasainya atau lebih pro terhadap apa yang menjadi kebijakannya gitu kan? Atau yang diinginkan oleh masyarakat? Itu. Sedangkan aparatus negara ideologis ini bisa berada di dalam ataupun bisa berada di luar. Jadi aparatus negara ideologis ini posisinya bisa saja ada di dalam represif, juga bisa berada di luar represif, ataupun bisa berada di aparatus negara, bisa berada di dalam ataupun di luar aparatus negara. Contohnya kayak aparatus negara. Oh, contohnya nanti. Ini bayarannya saja dulu. Yang ketiga, aparatus negara represif ini sentralistik dan sistematis. Sedangkan aparatus negara ideologis ini berbentuk komunitas. Aparatus negara represif ini dibentuk dan sudah direncanakan sesuai dengan keinginan aparatus negara, sesuai dengan keinginan dari kekuasaan. Siapa yang berkuasa, kekuasaan dari negara tersebut gitu kan. Makanya ini berbentuk sentral dan juga sistematis. Ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh yang berkuasa pada saat itu, yang berkuasa di suatu negara tersebut. Kalau aparatus negara represif, sedangkan aparatus negara ideologis ini tidak, hanya berbentuk sesuai dengan kebutuhan ataupun yang diinginkan oleh masyarakat. Contohnya kayak ya komunitas simposium mungkin masuk kepada aparatus negara ideologis. Tetap di atas kekuasaan gitu kan. Tapi berdasarkan ini ya, aparatus negara itu aparatus negara itu sebagai pendukung dari kekuasaan gitu kan. Tapi posisinya berbeda antara represif dengan ideologis gitu kan. Kalau represif ini lebih kepada dia itu taat terhadap siapa yang berkuasa. Contohnya TNI gitu kan, Tentara Nasional, polisi misal gitu kan. Polisi ini sesuai dengan apa yang menjadi instruksi dari presiden gitu kan. Semisal kayak contoh kemarin terkait dengan virus corona misal, virus corona. Ketika pemerintah ini melarang adanya kerumunan gitu kan, adanya kerumunan, yang bekerja secara fisik itu siapa saja? Yang pasti itu kalau enggak TNI, kalau enggak polisi gitu kan, ataupun Satlantas, dan juga yang tidak, semisal yang tidak mematuhi itu akan dihukum atau didenda. Lalu siapa yang akan mengadili? Itu adalah pengadilan gitu, penegak hukum gitu. Nah, ada posisi dari aparatus negara ideologis bisa saja menolak, bisa saja tidak menolak gitu kan, atau pro terhadap apa yang menjadi keputusan kekuasaan. Contohnya gitu kan, kita tetap mengadakan perguruan tinggi misal yang bukan di bawah naungan aparatus negara gitu kan, yakni masuk kepada aparatus negara ideologis. Itu bisa saja nanti pro terhadap apa yang menjadi keputusan penguasa negara, bisa saja tidak. Contohnya perguruan tinggi misal tetap melaksanakan kegiatannya gitu kan. Kayak komunitas simposium misal tetap melaksanakan kajian gitu kan, melanggar terhadap kerumunan tersebut misal. Bentuk-bentuk aparatus negara. Contohnya yang aparatus negara represif ini kayak tentara, polisi, pengadilan, ya KPK. Intinya yang bekerja secara fisik ini merupakan aparatus negara represif gitu kan. Sedangkan ideologis contohnya kayak sekolah gitu, parpol,
Ini bedanya nanti cuma di strukturalnya Kak. Nanti. Ditunggu nanti. Cuma penjabarannya sedikit kok. Masjid. Gereja. Apa lagi? Ini masjid juga masuk kepada ideologis ya. Gereja, komunitas, organisasi, ormas juga. Ini yang ideologis ya. Jadi yang bentuk-bentuknya kayak tentara, polisi, pengadilan, KPK ini merupakan aparatus negara represif. Sedangkan aparatus negara ideologis ya ini. Ada parpol, ormas, sekolah, perguruan tinggi, masjid, gereja. Parpol masuk kepada ideologis gitu. Karena dia kan berdasarkan dengan bisa berada di dalam kekuasaan, bisa berada juga di luar kekuasaan gitu kan. Itu. Itu terkait dengan aparatus negara. Lalu apa fungsinya aparatus negara tersebut dari keduanya gitu? Fungsi dari keduanya ada represif atau RSA ya, ada ISA. RSA ini berfungsi secara masif, sedangkan berkuasa secara represif. Maksudnya apa? Jadi kayak contohnya ya, kayak polisi ataupun negara ataupun tentara gitu. Ini kan masuk kepada RSA ataupun aparatus negara yang represif. Ini bekerja secara masif dan berkuasa secara represif. Contohnya kayak kemarin saat demonstrasi misal, saat demonstrasi itu merupakan bentuk dari adanya suatu aparatus negara yang represif gitu kan. Mereka itu berhak untuk menghentikan gitu kan, menghentikan bukan lantas memukul atau lain sebagainya ya. Bukan menghalangi, lebih kepada mengamankan terhadap demonstrasi yang salah satu demonstrasi yang dia itu tindakannya represif gitu kan. Itu berhak gitu kan. Karena itu merupakan alat negara untuk mengamankan dan untuk mengamankan dan menertibkan lalu lintas misal ataupun mengamankan suatu demonstrasi tersebut agar tetap berjalan dengan sesuai yang diinginkan, damai gitu kan. Nah, ketika ada mahasiswa yang misal represif di sana, aparatus negara yang represif termasuk TNI ataupun polisi gitu kan, bisa berbentuk represif juga gitu. Itu gunanya. Sedangkan aparatus negara ideologis itu berfungsi secara masif dan juga berkuasa secara ideologis. Oke. Fungsi dari ISA ataupun aparatus negara ideologis itu berfungsi secara masif dan juga berkuasa secara ideologis. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh aparatus negara yang ideologis ini lebih berkuasa di bidang ideologisnya. Jadi untuk menebarkan ideologinya ataupun keyakinan-keyakinan atau ide-ide yang ingin dia sebarkan itu lebih berkuasa di sana. Yakni dia itu tidak perlu untuk membangkitkan ataupun berusaha berkuasa secara represif, secara fisik, bukan. Namun dia lebih kepada menanamkan ide ataupun menanamkan ideologi-ideologi yang lebih berkuasa di sana gitu. Yang
untuk yang aparatus negara yang ideologis gitu. Meski demikian, lebih lebih berkuasa mana antara ketika dibandingkan antara aparatus negara ideologis dan represif gitu kan. Kalau saya memandangnya sih Althusser tidak memberikan, tapi saya memandangnya ini lebih memperkuat terhadap aparatus negara yang ideologis karena itu penanamannya itu secara tidak sadar. Penanaman yang dimiliki oleh yang digunakan oleh aparatus negara ideologis ini lebih kepada penanaman yang terhadap ketidaksadarannya kita, dalam bawah sadarnya kita gitu kan. Dan itu bisa bisa membangkitkan ataupun bisa berbentuk fisik juga ketika itu sudah memuncak. Seperti halnya teorinya Marx ini yang kerap kali ini hanya berbentuk teori, tapi bisa juga menjadi suatu aksi yang benar-benar represif gitu, yang ideologis. Itu mungkin terkait dengan aparatus negara. Selanjutnya tentang ideologi. Ideologi menurut Althusser merupakan ideologi. Ideologi merupakan representasi imajiner. Ideologi menurut Althusser merupakan representasi atau perwakilan dari imajiner individu pada kondisi nyata dari eksistensinya. Jadi kalau kata Karl Marx itu merupakan kesadaran palsu, kata Althusser bukan demikian gitu kan. Ideologi ini merupakan ketidaksadarannya kita yang berbentuk kenyataan gitu kan, material gitu. Jadi apa yang sering menjadi tingkah laku apa yang sering kita lakukan, apa yang sering kita diskusikan, apa juga yang sering kita bicarakan, itu merupakan salah satu bentuk representasi ideologinya kita. Setiap manusia, kata Althusser ini, memiliki ideologi gitu kan. Setiap manusia mempunyai ideologi, meskipun ideologi yang yang dimiliki oleh setiap manusia itu tidak melulu tentang ideologi besar gitu. Tapi tetap arah dari ideologi yang dimiliki manusia tidak jauh dari ideologi tersebut. Jadi kayak Kak Faruk misal gitu kan. Apakah Faruk memiliki ideologi gitu? Lihat saja dari bagaimana Faruk ini merepresentasikan kehidupannya gitu kan. Hidupnya Kak Faruk misal lebih terhadap suka toleransi misal gitu. Dalam kesehariannya dia sering sholat misal gitu kan, bukan sering sholat sih ya, sering berbuat baik gitu misal. Itu bisa dilihat dari sana. Nah, sekarang lanjut ke lebih kepada strukturalisme Marxisnya atau pembentukan suatu ideologi. Dari setiap negara itu pasti memiliki ideologi yang berbeda-beda ya. Itu setiap negara, bahkan setiap orang sekalipun itu memiliki ideologi yang berbeda-beda. Nah, dari mana sejarah ataupun dari mana ideologi ini dibentuk gitu kan, atau diproduksi gitu.
Ini berkaitan dengan aparatus negara. Skemanya seperti ini, yang saya pahami sih ya. Ini aparatus negara. Ini lebih ke strukturalnya nanti. Ada kekuasaan negara. Ada kekuasaan negara. Aparatus, ada represif, ada yang ideologis. Semuanya seperti ini. Ada kekuasaan negara misal. Hari ini yang berkuasa itu siapa misal? Untuk menyebarkan suatu ideologi yang dimiliki oleh negara, mereka menggunakan aparatus negara itu untuk memproduksi ataupun mendistribusikan ideologi yang mereka miliki. Menggunakan aparatus negara, bisa menggunakan yang represif dan juga menggunakan ideologis. Contohnya gitu kan. Seperti halnya kalau yang di sekolah atau perguruan tinggi, itu semuanya kan ada menteri-menteri yang memberikan ataupun mengkonsep terkait dengan bagaimana sekolah itu berlangsung gitu kan, atau mata pelajaran apa saja yang harus diberlakukan di sekolah tersebut. Itu merupakan salah satu bentuk dari pendistribusian ideologi yang dimiliki oleh negara gitu. Ideologi yang mau dimiliki oleh negara. Kayak kalau yang represif gitu kan, ini sudah jelas. Kayak ini lebih kepada fisiknya ya. Kalau yang ideologis ini lebih kepada penanaman yang hal itu, penanaman tersebut secara tidak sadar oleh aparatus negara yang ideologis. Contohnya kayak yang tadi, ini lebih dominan terhadap sekolah ataupun perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan lah, gitu. Itu sih. Nanti karena kalau kita mengaca, karena kan ini tidak jauh dari Karl Marx gitu. Kalau Karl Marx itu kan menggambarkan proses produksi itu hampir sama dengan demikian. Ada kaum kapital gitu kan yang memiliki modal, ada tim produksi, ada tim distribusi dan ada konsumsi gitu kan. Ada konsumsi. Nah, sama terhadap adanya produksi ideologis ataupun pendistribusian ideologis yang dimiliki oleh suatu negara sehingga negara tersebut tetap dominan ataupun berkuasa, itu salah satunya menggunakan alat aparatus negara sebagai alat kekuasaan gitu kan. Alat kekuasaan dari negara tersebut. Nah, ini melingkupi semuanya, baik itu dari faktor ekonomi ataupun faktor yang lain. Contohnya gitu kan. Penguasa ini lebih condong terhadap paham-paham komunis misal ya, paham-paham komunis misal. Nah, paham-paham komunis ini agar menyebar luas dan juga mempertahankan suatu kekuasaan yang dimiliki negara, maka menggunakan aparatus negara ini gitu kan, bisa menggunakan yang represif dan juga bisa menggunakan yang ideologis gitu kan. Contohnya misal di yang ideologis, contoh kayak di sekolah ataupun perguruan tinggi ataupun lembaga keagamaan atau apapun itu gitu, diberlakukan suatu paham yang demikian. Maksudnya materinya harus tidak jauh dari ini gitu. Seperti halnya kan dulu ketika kita kan setiap menteri ataupun setiap kekuasaan ini kan berbeda-beda kan terkait dengan mata pelajaran yang kita pelajari gitu kan, kurikulumnya gitu kan. Kurikulumnya kan berbeda-beda, sehingga mata pelajarannya juga berbeda-beda ke bawahnya gitu kan. Apa saja yang harus dipelajari oleh anak-anak gitu kan, sehingga membentuk suatu penanaman yang hal itu secara tidak sadar ini merupakan bentuk dari penanaman ideologinya, ideologi negara gitu kan. Ideologi bukan ideologinya negara, tapi ideologi penguasa gitu kan. Ideologi penguasa negara yang berkuasa dalam negara tersebut. Nah, guna dari aparatus negara represif apa gitu kan? Untuk orang-orang yang kemudian melanggar terhadap yang tidak sejalan dengan aparatus, yang tidak sejalan dengan kekuasaan negara tersebut gitu. Ideologi kekuasaan negara tersebut.
Seperti itu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Loh, sebelum saya masuk ke yang Anda jelaskan, saya ingin meluruskan suatu pemikiran saya untuk dijawab atau didiskusikan. Menurut tanyanya sih gini, apa yang penting di filsafat Althusser itu? Apa yang penting bagi Marx menurut Althusser? Dan yang saya tanya juga, bagaimana Althusser memandang Di sini ya, pertanyaan pertama dari Mas Aang itu terkait dengan apa yang penting dari filsafatnya Marx gitu kan. Althusser ini ada tiga hal pokok. Althusser ini memandang Marx. Yang pertama, Althusser membaca Marx ini dari relevansi teoritis dan politik gitu. Ya, itu yang pertama, relevansi teoritis dan politik dari filsafatnya Marx. Orang-orang banyak menganggap apa yang menjadi teori filsafatnya Marx itu lebih kepada ilusi belaka gitu kan. Apa yang dicita-citakan Marx terkait dengan perjuangan kelas itu hanya menjadi teoritis saja gitu. Sehingga kata Althusser, dari filsafatnya Marx ini bukan hanya bentuk teoritik, tapi juga masuk kepada politik, yakni perjuangan kelas yang mana itu akan membuktikan suatu peralihan kekuasaan. Perjuangan kelas proletar ini menjadi suatu penguasa yang akan menggantikan ataupun yang akan berhasil menggantikan penguasaan berjuis gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan epistemologinya dari Marx. Oke, ini yang kedua itu tentang epistemologinya Marx. Marx menganggap bahwasanya pengetahuan adalah satu proses. Namun Althusser ini memandang bahwasanya pendapat Marx pada dasarnya tidak pada epistemologinya Marx bahwasanya antara subjek ataupun objek dalam epistemologinya ya. Nah, untuk yang kedua ini terkait dengan bagaimana Althusser membaca Marx. Ini kan sudah jelas, yang penting ada tiga tadi. Yang pertama itu terkait dengan referensi teoritis dan politisnya Marx sehingga membentuk suatu gerakan yang nyata ataupun aksi nyata gitu. Yang kedua tentang epistemologinya yang dimiliki Marx, bahwasanya pengetahuan menurut Marx ini adalah proses yang mana antara Marx hanya membebaskan teori pengetahuan dari dilema antara empirisme dan idealisme, antara subjek dan objek. Antara Marx hanya membebaskan bahwasanya pengetahuan itu bukan hanya sebab gitu kan. Bahwasanya orang
kalau demikian akan bertanggungan demikian gitu kan. Contohnya gini, intinya bukan kesatuan dari subjek dan objek ini. Orang yang ingin apa ya? Saya subjek, sedangkan objeknya itu adalah pengetahuan gitu kan. Tidak, pengetahuan itu bukan antara objek, bukan juga subjek, tapi pengetahuan adalah pengetahuan itu sendiri gitu. Itu kata Marx gitu. Yang dibaca oleh Althusser gitu kan. Sedangkan poin yang ketiga tentang keretakan epistemologi yang sudah dibahas tadi, Kak. Tapi yang penting kalau ketiga dari ketiganya ini yang penting terkait bagaimana apa yang penting dari filsafatnya tentang keretakan epistemologinya tersebut. Ya tentang yang tadi dibahas sudah. Cek. Ya, ini. Pernah Althusser ini juga bukan mengomentari sih ya. Tapi pernah mengafirmasi tentang apa yang dikatakan oleh Lenin terkait dengan pemikirannya yang bahwasanya materialisme historis itu tidak ada kecuali ada materialisme dialektis gitu kan. Ini sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Lenin, tanpa diamat tidak akan ada histomat gitu kan. Tanpa adanya dialektika materialisme dialektis tidak akan ada materialisme historis gitu kan. Itu hanya segelintir sih, cuma yang bagaimana dia itu memandang Lenin gitu kan. Karena materialisme historis itu kan dari kaum-kaumnya Marx juga ada yang membedakan gitu kan. Ada yang membagi dua gitu. Ini tentang sebenarnya sudah dibahas sih tadi tentang pemikirannya Althusser, posisinya Althusser terhadap pemikirannya Marx gitu. Posisinya Althusser terhadap pemikirannya Marx. Ada 3 tadi kan. Yang pertama itu tentang ya sudah dibahas. Salah satunya ya tentang histomat dan diamat itu. Materialisme historis dan materialisme dialektis gitu kan. Itu sih Kak yang saya ketahui. Mungkin kan tadi itu komentar saya terkait untuk meluruskan pemikiran biar jelas gitu kan genealoginya. Sekarang kita boleh masuk pada suatu yang dikemukakan tadi ada aparatus negara kayak gitu ya, ada kekuasaan negara. Pertama dalam bidang ekonomi misal, ya kan? Dalam bidang ekonomi tentu kita itu mesti mencari solusi atau mencari jalan keluar supaya kita terbebas dari yang namanya kerugian ya kayak gitu kan. Yang dirugikan lah seperti dijajah maupun dikuasai atau oleh orang-orang borjuis kayak gitu. Nah, di dalam selain pejabat, kemudian apa tadi polisi ya yang disebutkan tentara, pengadilan itu. Ada yang lebih kejam dari itu, yaitu yang disebut dengan ideologi. Ideologi, aparatus negara ideologi itu yang lebih kejam, misal pendidikan itu kan. Karena mentransfer kan kayak gitu. Saya justru membingungkan
bagaimana manusia tanpa ideologi itu? Bisakah Althusser itu menggambarkan, anggaplah siapa namanya, Louis Pierre Althusser ya nama lengkapnya, Pierre Althusser, menggambarkan dalam ketika ada suatu misal kayak gini, kita sekarang dijajah oleh ideologi misal, lantas solusi gerak kita itu apa untuk keluar dari suatu penjajahan yang disebut dengan ideologi tersebut? Apa yang ditawarkan Althusser? Apa kita menggunakan anarkis misal, berontak atau gimana, atau pakai punya gaya Machiavelli semua, kerajaan baru, penguasa baru atau seperti itu mungkin saya butuh dari solusi dari Althusser terkait itu. Sering kita hadapi sampai hari ini, itu gimana? Oke. Sejauh yang saya baca tentang Louis Althusser, ini lebih kepada penyadaran saja gitu kan. Penyadaran bahwasanya ada penjajahan ideologi yang sedang dilakukan oleh aparatus negara gitu. Kita kan mungkin gitu tidak menyadari bahwasanya yang melekat gitu. Iya. Kayak gini ya, kita persempit konteksnya dalam ekonomi lah, perusahaan ya. Di perusahaan kan, misal Mbak Risti seorang pemilik modal, yang kata sampean kemarin, pemilik modal, dan kemudian memberikan manajemen yang disebut dengan tanda kutip manajemen, itu kan juga masuk dalam ideologi manajemen tuh. Terus kayak gini pengaturannya begini-gini, dan itu sangat sama sekali yang menurut kita itu tidak membawa pada manusia gitu, manusia secara normal ya. Anggap kita terjajah gitu kan ya, kan mesti kata sampean kemarin, yang untung itu pasti kita beralih kepada ekopol misal, yang untung kan mesti pemilik modal kan kayak gitu, dan kita harus tunduk dan patuh sebagai manusia robot karena ada yang namanya ideologi, yang kalau dalam ekonomi misal manajemen lah kayak gitu, masuk jam sekian pakai baju kayak gini kan, itu adalah salah satu beban terhadap kita, dijajah secara halus gitu kan, walaupun tidak terang-terangan, gak ditonjok gitu kan ya, gak dimulakan secara anarkis, tapi itu halus sekali, sangat menyiksa diri kita. Nah, kita itu dalam menangani permasalahan seperti itu, kita hampir saja tidak menemukan jalan keluar. Ada-adanya mungkin akhirnya pasti demo, itu pun tidak membuahkan hasil gitu. Nah, trik atau langkah yang Althusser itu tawarkan supaya kita bebas dari ideologi misalnya, itu mestinya gimana? Toh walaupun tidak harus bebas dari ideologi, kita wajib berideologi. Ideologi seperti apa? Ini dalam ekonomi misal. Pembebasannya kan Kak? Sejauh ini kayaknya Althusser tidak, yang saya baca sih ya, tidak menawarkan konsep seperti itu. Beda dengan Marx gitu kan. Kalau Marx kan lebih kepada perjuangan kelasnya. Bahwasanya ketika kita dimanfaatkan oleh yang punya modal atau orang-orang kapitalis gitu kan, itu mungkin ada perjuangan kelas yang itu membentuk, yang kata orang-orang gitu kan, itu hanya sebagai ilusi saja gitu kan. Teorinya Marx ini sebagai ilusi saja gitu kan. Namun dari Althusser ini tidak ada penawaran konsep yang ketika itu sudah sudah membebani masyarakat misal gitu kan, yang hanya menjadi konsumsi ideologis atau yang ditindas oleh penjajahan ideologis tersebut, itu kayaknya tidak ada gitu kan. Kalau dari Althusser yang saya baca, saya gak berbicara dalam kesetaraan kelas, enggak, berbicara terkait
peran ideologi dalam menjajah manusia. Sampean itu dijajah senior, itu bukan seniornya yang berbahaya, tapi ideologi seniornya itu loh yang ditanamkan pada kita gitu, yang berbahaya. Lah kalau dalam perusahaan itu kan alih-alih pakai bahasa manajemen atau dalam dunia lain pendidikan, ya itunya kan yang lebih berbahaya dari penguasa apa nama tadi yang disebut aparatus negara lah, kayak polisi kan. Polisi itu bertindak bos karena ada ideologi loh yang membuat dia harus bertindak seperti itu. Makanya lo ini udah tugas kan kayak gitu kan. Loh, kita itu sering dijajah oleh yang ideologi yang memang penjajahan ini halus sekali untuk kita rasakan, tapi benar-benar menjajah. Karena dirugikan. Karena sampean kan sepakat bahwa siapa yang diuntungkan ketika seperti itu? Ini bicara ekopol ya. Ya pasti pemilik modal. Ya berarti yang dirugikan adalah tenaga kerja kan. Nah tenaga kerja itu patuh karena ada ideologi. Mbak Risti harus tes tulis, Mbak Winda harus gini, dan harus ikut aturan kan. Itu kan ideologi. Lah itu berbahaya untuk kita sendiri ketika menjajah. Nah mestinya biar gak ambigu ataupun dilema dalam mengkritik atau memberikan atau mengadopsi pemikiran Marx. Kita kan oke, kalau Marx punya solusi ya kita revolusi, tidak sekedar berevolusi tapi berevolusi. Ya kita satukan tekad misal kayak gitu ya, kepalkan tangan kayak gitu, maju ke muka tonjok kayak gitu. Misal kayak gitu. Loh. Ini halus masalahnya, Bos. Sangat halus sekali untuk kita keluar dari kungkungan-kungkungan ideologi seperti itu. Nah, kita itu susah sekali. Ya, kita jauh bicara nanti kalau di sosialnya ya ada agama, itu kan juga ideologi, agama, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Itu loh penjajahan yang lebih, kalau dalam tanda kutip dalam pandangan Althusser itu kan lebih berbahaya. Cuma dilema ketika memungkinkan manusia sepanjang sejarah manusia tanpa ideologi itu, atau kita mencari solusi alternatif dalam penjajahan ideologi itu gimana? Ya, cek. Ya, nyambung tadi dari Mas Aang. Ya, cukup menarik memang ketika kaitannya dengan masalah atau ya di sini Althusser menyebutnya dengan ideologi. Tahu tadi misalnya yang disinggung adalah misal tentang di perusahaan dan berbagai ideologinya. Tahu tadi juga sama pemantik telah disinggung juga misal pendidikan dan ideologinya atau yang disebut dengan kurikulum. Misal kalau kita bicara tentang tadi juga ada perguruan tinggi dan penjajahan ideologisnya misal. Tapi juga kita bisa berpikir memang gimana sih kira-kira ketika sebuah perguruan tinggi atau sebuah institusi pendidikan itu tanpa kurikulum. Ada sih beberapa institusi pendidikan itu yang di sana memang mereka menganggap atau mereka beranggapan bahwa mereka tidak memiliki kurikulum baku. Misal di Jawa Tengah ada yang namanya Sekolah Alam Qoryah Thoyibah itu. Di sana semua siswa-siswanya memang tidak diwajibkan untuk belajar matematika atau dan lain sebagainya, kurikulum yang umum. Akan tetapi di sana pada akhirnya juga diwajibkan menulis sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Ya. Hal yang demikian juga ini kan bisa dikatakan gak bebas juga ideologinya atau kurikulumnya, karena ya
tidak semua anak atau tidak semua orang ya bisa minat bakatnya tentang untuk karya tulis ilmiah itu. Jadi kalau mau sebebas apapun itu ya nanti sebuah institusi atau sebuah komunitas atau sebuah apapun itu nanti akan membentuk sebuah ideologi baru menurut saya. Jadi dijajahnya itu ya nanti pada akhirnya akan tetap dijajah dengan ideologi yang baru seperti itu. Jadi itu gimana menurut Althusser ya, yang ideologi yang tidak terjajah atau yang bebas itu yang seperti apa gitu? Soalnya nanti ya repot. Ya kita tidak dijajah oleh ideologi atau kurikulum sekolah atau kurikulum institusi pendidikan ya. Tapi sebuah institusi atau sebuah komunitas tersebut pasti, misal simposium pasti pada akhirnya juga akan membentuk, disadari atau tidak disadari nanti akan membentuk suatu ideologi yang baru, yang mana ya yang tidak sejalan dengan ideologi simposium itu memang orang-orangnya mungkin nanti akan terpental dengan sendirinya seperti itu. Ya, seperti apa mungkin dari Althusser? Nah, iya kayak gitu Mas. Mungkin ada ya didiskusikan. Karena kayak gini loh. Konsekuensi sosial, karena Anda berangkat dari sosial. Konsekuensi sosial itu adalah alienasi. Kita diasingkan ya, keterasingkan. Misal Sofan ini culture-nya, budayanya dari rumah pakai sarung misal. Pakai kopiah seperti itu. Tiba-tiba masuk kampus seperti itu, pasti dosennya mengatakan silakan keluar. Kan itu adalah penjajahan ideologi, gak sesuai dengan kode etik. Padahal dia punya culture seperti itu, berarti kan gak ramah dengan culture yang kita hadapi dan pasti diasingkan. Dan tentu dalam perekonomian juga seperti itu. Pasti ketika kita seharusnya bekerja sebagai mau bekerja sebagai manusia, Mbak Winda nanti jadi pekerja buruh misal, punya anak ya kecil, pasti dilarang untuk dibawa. Nanti diberi bacaan, perusahaan ini tidak boleh memasukkan anak kecil, misalkan kayak gitu ya. Itu kan ideologi yang tidak ramah terhadap naluriah kita. Nah mesti biar tidak ada konsekuensinya yang istilahnya itu bertentangan gitu dengan kita lah, sehingga kan kita mencari kenyamanan yang kenyamanan hidup. Ya maksudnya enak gitu. Iya kan. Siapa yang mau dialienasi kan enggak kan ya. Siapa yang mau? Ya itu mestinya Althusser kan lebih geologi itu lebih kejam daripada toh walaupun kalau kita berpikir secara budaya Indonesia, kita radikal kalau seperti itu. Iya, karena memang radikal. Misal tiba-tiba Anda mengkritik dengan alasan Pancasila, kita harus begini dengan alasan Pancasila. Loh kita kan enggak bisa, kalau udah menjadi ideologi seakan-akan enggak bisa dikritik bos, iya kan ya? Akan menjadi hal yang sakral gitu untuk dikritik itu, bahkan kan dikecam Anda adalah radikal gitu, dan itu konsekuensinya besar dan tentu ini dilematis. Pantas saja kata saya Althusser tuh depresi ya, 10 tahun mengalami gangguan jiwa mungkin ya, bingung mungkin ya. Tapi ini kan seudon, saya enggak, sebenarnya saya pengen dengarkan dari teman-teman dan pemantik. Ya, saya menanggapi Kak Saiful dulu ya. Ideologi bebas menurut Althusser itu seperti apa gitu. Ideologi bebas dari Althusser itu tidak menganut ideologi-ideologi yang lain yang berada di lingkungannya gitu kan. Jadi dia bergerak atas idealisme dirinya gitu. Yang bebas katanya. Tapi gitu kan, menurut saya itu masih tetap terkungkung gitu kan. Masih ideologi terkungkung karena mau tidak mau saya menemukan deskripsi
yang apa? Membagi antara ada ideologi terkungkung dan ideologi bebas gitu. Tapi tetap saja gitu kan. Menurut saya tetap ideologi itu tidak setiap manusia itu tidak bisa bebas dari ideologi yang ya kayaknya tidak, tetap dia akan terkungkung oleh ideologi yang ada di sosialnya gitu. Meskipun dia mau berbicara saya punya ideologi yang bebas gitu, tetap dia akan, ya kecuali dia hidup di hutan mungkin gitu, tidak hidup dengan manusia sesama manusia gitu kan. Itu sih Kak gitu. Terkait dengan ideologi bebas. Ada tanggapan?